Halo teman-teman, ini adalah video kelanjutan dari resep yang kemarin saya buat, yaitu cara membuat martabak yang resep yang sudah saya kasih, yaitu yang resep 2 kilo tepung terigu. Ini saya sudah siapkan ini untuk tiga, tiga loyang ya, tapi kita coba buat satu atau dua loyang dulu. Ini resepnya sesuai yang kemarin saya upload videonya. Jadi tekstur kelembutan adonan yang bagus itu keencerannya seperti ini, teman-teman. Ketika ditarik adonan itu tidak putus. Dia tidak ada yang putus seperti ini, jadi dia langsung turun ke bawah semua. Jadi nggak putus-putus adonannya. Kita nyalain dulu kompornya. Ini saya pakai loyang ukuran 22 dengan diameter 26. Jadi 22 dalam, 26 luar. Ini saya pakai kompor biasa ya, pakai kompor biasa. Jadi bukan pakai kompor yang bagus yang buat jualan. Jadi saya pakai kompor biasa. Kita besarin apinya sampai panas, sampai loyangnya panas. Sampai benar-benar loyangnya panas. Kita tunggu beberapa menit sampai loyangnya ini panas ya. Karena kalau loyangnya nggak panas dia pasti bantet. Yang kemarin ada yang bilang bahwa resep saya ini adalah resep abal-abal katanya. Nggak apa-apa. Tapi ini resep yang biasa saya pakai untuk jualan ya. Ini adalah yang tadi yang udah dibuat. Hari ini kita coba langsung buat martabaknya ya. Kita tunggu beberapa saat. Kita sambil nunggu panasnya ini, kita cek bagaimana cara membedakan loyang yang cocok untuk langsung dipakai itu menggunakan air. Jadi kita tetesin seperti ini. Ini belum terlalu panas. Jadi harus sampai panas sampai ke sini nih. Ini belum terlalu panas. Jadi kita besarin lagi apinya karena kalau nggak panas loyangnya itu nanti martabaknya bantet. Jadi loyangnya itu jangan terlalu dingin, jangan pula terlalu panas. Jadi kalau kalau pakai lap gini, dilap gini, baru dipegang pakai tangan. Kalau udah lumayan panas, baru bisa dimasukin adonannya. Nah ini udah lumayan panas, kita langsung masukin martabaknya, karena ini udah lumayan panas. Jadi tipsnya, sebelum dimasukin adonan, kita harus lap dulu terlebih dahulu. Karena kalau ada kotoran pasti bantat atau bergelumbung dalamnya. Kita langsung coba masukin ya. Yang kedua adalah kita sebelum masukin adonan kita harus selalu dikocok dulu. Itu wajib. Kita langsung masukin aja. Jadi api pertama itu harus dibesarin langsung. Karena kita baru pertama kali pakai ya, jadi harus digedein langsung. Lihat nanti lihat nanti buih-buih dari pinggir. Martabak itu yang bagus itu adalah buihnya itu bolong-bolongnya itu dari pinggir dulu bukan dari tengah. Nah, boleh dilihat ini tuh dari pinggir dulu nih. Dari pinggir dulu semua sampai beres semua, baru nanti dia masuk sampai ke tengah. Kalau kalau bolong-bolongnya di tengah dulu, pori-porinya di tengah dulu di sini, udah otomatis itu di sininya matang, ke sininya pasti belum matang.
tapi api terus panas di sini. Jadi tengahnya gosong, di sininya udah mateng, di sininya udah mateng, di sininya belum, dan di sini tuh nanti gosong duluan, yang sini belum. Jadi apinya itu pertama itu harus besar supaya reaksi dari soda kue itu langsung bereaksi ke adonan. Kemudian nanti kalau udah udah sedikit banyak ke sini, baru nanti kita kecilin apinya. Ini kan udah full semua, baru nanti kita agak sedikit kecilin apinya nanti. Ini saya gak di skip ya. Kita kecilin apinya sedikit. Oke. Jadi pertama itu apinya kenceng, kemudian tahap kedua apinya dikecilin sedikit. Jadi kalau kompor itu kan ada begini, kalau begini kan mati, cetek ke tengah, begini kan kencang, kemudian ke bawah paling kecil. Jadi pertama kali adonan dimasukin itu di sini, di tengah-tengah. Kemudian ketika udah seperti ini, apinya itu seperempat. Jadi 0, seperempat, setengah, 3/4. Di sini paling kecil. Jadi kalau di tengah-tengah itu setengah. Di sini seperempat. Jadi seperempat api. Nah, ini udah mulai berbuih semua. Boleh dilihat. Ini videonya tanpa saya skip ya. Jadi langsung terus-terusan merekam. Adonannya ini seperti adonan yang saya kemarin pakai. Yang 1 kilo tepung terigu, 500 gram gula, atau kalau bikin 2 kilo saya waktu itu kasih 750 gram. Yang terpenting adalah kelembutan dari adonan. Ini udah seperempat api ya. Jadi kita tungguin sampai agak sedikit yang berbuihnya. Ini saya nggak pakai gula lagi, jadi gulanya itu udah tercampur semua di sini tadi pas pengadonan ya. Waktu ngadon, jadi langsung di sini, jadi nggak perlu ditabur gula lagi. Kita kecilin sampai paling kecil. Paling kecil tadi kan seperempat. Kemudian kita kecilin lagi sampai 100 lah. Kalau udah kayak gini, tipsnya adalah kita tutup sebagian seperti ini. Nah. Jadi kalau misalkan itu kan ini paling banyak buihnya, jadi kita tutup yang paling sebelah sini. Kita tungguin sampai beres ya. Berarti pemanggangannya itu membutuhkan waktu sekitar 7 menit. Ya sekitar 7 menitan lah. Karena kita ini sekarang udah 6 menit pemanggangan. Kalau tadi kan basa-basinya dulu ya. Kita lihat lagi, jadi harus selalu dicek. Nah ini kan udah mau habis, baru kita tutup semua. Tutup semua. Kalau teman-teman ragu takut gosong, matiin aja kompornya. Matiin aja kompornya, kita tunggu sampai matang. Udah hampir beres sebenarnya. Kita tungguin sampai beres. Jadi prosesnya itu pertama apinya full, kemudian kalau udah muter bolong-bolongnya udah full, kita kecilin sampai seperempat. Baru
Kemudian kalau udah mau ditutup, kecilin sampai 100, baru kalau udah ditutup gini, matiin. Ini udah mau beres, udah mau matang. Kita tungguin aja sampai matang ya. Karena bentar lagi juga udah mau beres. Ini sisa sekitar 2 adonan lagi nih. Yang kemarin bilang resep saya abal-abal, ini adalah hasilnya. Pori-porinya banyak sekali. Pasti kalau pori-porinya banyak pasti empuk. Empuk. Untuk penggunaan mentega, itu pakai mentega Blue Band, itu lebih bagus. Ini saya hanya cara membuatnya aja, karena kalau ngasih Blue Band, ngasih apa namanya itu bumbu-bumbu, semua orang juga udah tahu lah ya. Kalau cara resep sama pemanggangan kan gak semua orang tahu ya. Oke, ini udah matang, jadi kita langsung angkat aja. Ini sebenarnya udah matang tuh. Udah matang, kita angkat aja langsung. Diangkatnya itu membutuhkan alat seperti ini. Jadi untuk ini nih. Karena ini loyangnya sering dipakai, jadi nggak terlalu licin. Kita lihat supaya resep ini gue dilihat ini nggak gosong. Ini sempurna, matang sempurna ya. Kita langsung pindahin aja. Ya mungkin itu aja videonya. Jadi ini kan udah berhasil. Yang perlu dipelajari adalah pemanggangan, cara pengapiannya ya. Ini udah berhasil, jadi terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe.